pagi setengah siang. Alhamdulillah ketemu dengan saya lagi Ibu Ayu di channel Video Cuek. Alhamdulillah tadi saya sudah sampaikan bahwa kita mengurusi toga dan alhamdulillah sudah selesai. Dan ini kita ada tim 4 ya, personilnya 4. Kebetulan Bu Lina atau Bu Irawan sebagai ketua dari Bank Sampah bisa hadir menyempatkan waktunya sebentar. Kalau biasanya sama Bank Sampah tidak hadir, tapi berhubungan dengan toga hadir. Alhamdulillah. Ini bisa dilihat. Ini toga kita sudah rapi, sudah tertata rapi. Ini semoga toga kita tetap subur dan nanti bisa dimanfaatkan, karena toga yang sudah saya jelaskan tadi adalah suatu lahan yang kita menanamnya atau yang berisi dengan tanaman-tanaman yang mempunyai khasiat untuk obat-obatan. Dan alhamdulillah dia berkegiatan untuk memperlihatkan toga yang ada di RT kami. Bisa dilihat toga kami kelihatan cantik, kelihatan asri, dan alhamdulillah tanaman toga kami subur ya. Mari kita mendekat. Toga di sini adalah suatu lahan atau sebidang tanah yang bisa kita manfaatkan untuk menumbuhkan tanaman yang berkhasiat, istilahnya tanaman itu mengandung obat-obatan. Jadi berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, atau istilahnya memenuhi kebutuhan obat untuk keluarga. Jadi alhamdulillah di tempat kami toga kami banyak sekali tanaman-tanaman, bisa lihat tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk berkhasiat untuk obat. Bisa dilihat di sini. Di sini saya punya daun pandan ya, ini ada daun pandan, alhamdulillah subur sekali karena setiap pagi dan malam kita berusaha untuk menyirami. Kita juga punya jeruk ya, ini alhamdulillah sudah berbuah. Bisa dilihat di sini ada berbuah ini. Pengennya sih mau metik ya, tapi ini belum begitu besar. Terus kita juga punya delima. Ini bisa dilihat alhamdulillah delimanya sudah berbunga. Terus itu juga ada muncul biji-bijinya. Dan kita punya dua jenis delima ya. Delima yang istilahnya isinya itu delima putih dan delima merah. Kita punya ini. Terus kita juga punya sirih ya. Kita punya sirih di sini, ini ada sirih merah. Alhamdulillah sirihnya bagus banget. Sirih merahnya bagus banget. Bisa dilihat di sini. Kita pun juga punya 2 sirih ya. Ada sirih merah dan sirih hijau. Ini yang kalau ini sirih hijau. Bisa lihat daunnya. Cantik banget. Banyak sekali manfaat dari tanaman-tanaman yang kita punya. Terus bisa dilihat di sini, ini adalah tanaman ginseng. Sebenarnya tanaman ginseng ini kalau kita mau menanam sangat mudah. Ya, kita bisa istilahnya memotong tangkai di sini, terus habis itu kita tancapkan. Ini sebenarnya subur banget ya, tapi karena saya sering memetik daun ini. Oh ya, pertama sih kadang-kadang kalau saya mau bikin mie atau bikin telur dadar itu biasanya saya campur dengan ini. Rasanya enak, kriuk banget. Terus ini juga ada kemangi. Bisa dilihat di sini adalah kemangi. Ini kemanginya kadang-kadang ini kemangi bisa untuk sambelan ya atau lalapan. Enak sekali. Terus saya juga punya, ini binahong. Nah ini ada binahong, bisa dilihat. Binahong ini pun banyak sekali manfaatnya ya. Nanti setelah saya perlihatkan istilahnya tanaman-tanaman toga yang kami miliki, saya juga akan menjelaskan beberapa manfaat dari tanaman itu. Terus yang ini adalah bidara. Misalkan ini kena sinar ya. Ini adalah bidara. Tanaman bidara ini kalau mirip seperti mawar ya. Istilahnya tangkainya itu banyak sekali duri. Jadi kita harus hati-hati. Terus kita juga punya jeruk. Ini orang bilangnya sih jeruk kikit ya, kelihatan enggak ya? Ini bijinya ini ada yang kelihatan enggak ya? Ini. Nah, ini jeruk kikit, alhamdulillah sudah banyak. Kita juga punya asem. Kita juga punya kelor, daun kelor. Kita juga punya daun suji. Banyak sekali, bisa dilihat ya dari sini. Tanaman saya ini kena sinar matahari. Ini tanaman-tanaman toga yang kita miliki. Kadang-kadang sih saya juga masih belajar ya menghafalkan dalam ini tanaman apa gitu.
tapi ya apa, perlahan-lahan lah, pelan-pelan gitu. Terus ini juga ada apa namanya, lidah buaya. Ini juga ada lidah buaya, bisa dilihat di sini. Subur sekali lidah buaya, banyak sekali manfaat dari lidah buaya itu sendiri. Nah, ini akan saya jelaskan ya, beberapa manfaat dari tanaman itu. Ini seperti ini yang tadi ginseng. Ini ginseng ini baik untuk memperbaiki aliran darah dan juga untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Jadi ini ginseng ini juga untuk kekuatan ya, untuk daya tahan tubuh juga. Terus habis itu kita lihat di sini ada binahong. Ada binahong di sini. Nah, ini alhamdulillah binahong ini jenis tanaman yang merambat ya. Istilahnya makanya kita kasih apa namanya, kayu, karena dia harus merambat gini. Kalau enggak, dia akan merambat di tanaman yang lain. Nah, ini binahong alhamdulillah sudah lebih tinggi ya. Subur banget. Nah, binahong ini sangat baik untuk obat asam urat, darah tinggi, memulihkan luka bakar di kulit, mencegah stroke, diabetes, dan mengobati gatal-gatal. Kalau binahong yang ini ya, dalam artian kadang kalau kita punya luka, khasiat dari binahong ini adalah kita bisa memetik ya beberapa lembar dari daun ini. Kita bisa memetik beberapa lembar dari daun ini. Ketika kita mendapatkan luka, misalnya kita habis jatuh terus kita ada luka di anggota tubuh kita ambil beberapa helai daun binahong ini. Setelah itu kita remas-remas ya, tapi luka yang kita dapat tadi harus dicuci dulu ya, dicuci bersih dulu. Di situ kita petik daun binahong, kita remas-remas, lalu kita tampilkan di lukanya atau di anggota tubuh yang luka tadi. Ini kalau misalnya kita mendapati luka di luar, misalnya di kulit. Tapi kalau luka di dalam, misalnya kita mau operasi atau apapun, kita bisa ambil daun binahong ini ya. Kita petik beberapa lembar dari daun binahong, lalu kita rebus. Setelah dingin kita tuang di gelas, kita minum. Nah, air itu tadi istilahnya untuk apa ya, cepat pemulihan pasca operasi. Jadi binahong ini sangat baik sekali. Terus habis itu kita juga punya bidara yang tadi saya sebutkan. Ini adalah bidara. Mungkin tidak begitu kelihatan ya, ini bidara. Bidara ini banyak sekali durinya, jadi kita harus hati-hati. Durinya sama seperti kalau kita lihat di bunga mawar. Nah, bidara ini sangat bagus untuk mempercepat penyembuhan luka, juga memperbaiki sistem pencernaan dan menurunkan berat badan. Jadi kalau ada bidara gini, kita bisa mengambil beberapa helai dari daun bidara, lalu kita bisa rebus ya. Setelah itu kita bisa minum airnya. Ini bidara, tapi kalau mau memetik hati-hati ya, karena itu baik. Kelihatan mungkin dari sana itu ya duri-durinya ini. Tuh, ini durinya ini. Nah, itu hati-hati, sama seperti bunga mawar. Terus selanjutnya akan saya perlihatkan tadi yang delima. Ini yang sudah ada bunganya ini. Nah, delima ini pun kita juga bisa memakan buah delima itu tadi ya. Dan ternyata delima juga punya khasiat, yaitu mengurangi tanda-tanda penuaan. Terus juga bisa menurunkan hipertensi atau darah tinggi, dan bisa meringankan nyeri sendi. Jadi banyak sekali manfaat yang dimiliki dari toga. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah meskipun toga kami saya bisa mundur di sini, bisa saya perlihatkan, meskipun toga yang kami miliki ini, tapi alhamdulillah banyak sekali manfaat. Kadang-kadang ada warga yang apa ya istilahnya mengambil dari tadi, mungkin yang kena luka tadi bisa ambil binahongnya. Terus dari lidah buaya itu tadi, dari lidah buaya itu yang saya tahu kalau dulu ini ya, lidah buaya ini subur itu biasanya kalau anak kecil itu yang rambutnya kurang tumbuh itu karena dikasih lidah buaya gini ya. Ini saja yang sudah kami lakukan dan sudah saya sampaikan. Terima kasih, sehat selalu, tetap semangat. Sampai jumpa.